Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang kami nantikan. Hanya pertolongan itu dari Engkau Tuhan. Kami gak bisa bersandar lagi dengan orang lain. Kami gak bisa bersandar dengan teknologi. Kami gak bisa bersandar dengan orang lain. Apapun yang terjadi, Tuhan yang mampu menolong kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami hadir di tempat ini. Kami masih bisa bersekutu bersama-sama. Kami percaya ada kekuatan ibadah di tempat ini. Dan kami percaya juga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sehingga ketika Engkau berbicara lewat hamba-Mu, itu menjadi rema bagi kami. Menjadi jawaban, jadi satu pelajaran buat kami dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Ada kebebasan, ada mujizat di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami. Kuduskan kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Min pujian luar biasa ya. Haleluya. Tadi saya mau potong, mau rambutnya saya kuncung begitu saudara. Sempat tadi sudah di depan kaca sudah saya kuncung. Gitu. Tapi rasanya kok nggak cocok karena saya pakai batik. Saudara kan lucu ya, pakai batik terus saya kunjungan gitu. Saya tidurkan lagi saja, jadi supaya, nah saya foto tadi di depan lift, saya foto, puji Tuhan istri saya masih berkata, kamu ganteng sekali. Wah, untung gak saya kunjung. Nanti kalau saya kunjung saya dikatakan, kamu kok jadi kunjungan begitu. Ya. Terus saya tambahin gini, tapi masih buncit. Ya, karena foto begitu, tapi gak kelihatan ya saudara ya. Karena pakaiannya batik, hitam gak kelihatan buncitnya. Nanti kalau keluar kostumnya kelihatan gitu ya, kayak gunung gitu, telundung gitu saudara ya. Puji Tuhan saudara, saya bisa sampai tempat ini karena sebuah anugerah Tuhan. Dan kemarin sempat bisa saja mungkin saya akan diinapkan di bandara karena kondisi Jakarta yang masih belum menentu ya. Puji Tuhan, saya tidak jadi menginap di bandara apalagi di pesawat ya. Jadi saya dijemput dengan aman oleh Pak Robi. Dan saya sampai kemarin di ibadah UBI. Haleluya. Saudara, tadi pagi saya melihat sebuah berita bahwa gereja-gereja Protestan beberapa, yang terutama untuk yang gereja Protestan Tionghoa memberikan sebuah himbauan bahwa dalam memberikan dalam ibadah jemaatnya sudah tidak boleh bersentuhan dengan tangan dengan tangan. Mereka sudah harus begini aja seperti Kyonghi ya gitu. Masalahnya nggak ada angpaonya, itu masalah saudara. Ya, sekarang harus Kyonghi gitu. Karena memang di Korea penularan paling cepat itu adalah memang di gereja. Orang berkumpul nyanyi-nyanyi gitu. Saudara nggak perlu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ya, karena ya virus corona ini memang begitu luar biasanya sehingga membuat khawatir bukan hanya China tapi seluruh dunia. Nah tapi herannya Indonesia kok sedikit gitu, jadi saya juga heran gitu. Satu, saya pasti percaya itu karena kuasa Tuhan. Yang kedua karena virusnya kan virus baru, jadi dia orang baru. Kalau mau masuk ke Indonesia kan juga banyak virus-virus yang lain. Ya, jadi kamu orang baru jangan ada usah. Karena saya melihat antibodi orang Indonesia ini keren sekali. Bayangkan makan tuh apa saja dimakan. Ya, satu makan. Sampai saya tuh kadang pernah satu kali saya pergi ke Amerika sana. Saya ditanyain sama pokoknya kalau berangkat ke Amerika bawa makanan khas. Snack gitu loh saudara. Snack makanan khas. Saya bingung bawa apa ya. Kemudian istri saya bilang gini, bawa ceker ayam. Ceker ayam. Akhirnya, wah setuju ini saya. Saya akhirnya beli itu ceker ayam yang dikeringkan itu, ya, kayak usus itu ya. Wah itu saya bawa 2 pak. Saya bawa ke sana, waktu acara meeting, buka semua makanan. Wah saya buka. Saya bertanya, what is this? Wah ini saya ngomong apa ini? Ini kalau saya ngomong ceker ayam pasti mereka nggak mau makan. Ya, ini kok ceker kakinya ayam kok dimakan. Terus kemudian waktu eat first. Wah, makan dulu lah. Makan delicious.
what is this? Saya bilang ceker PT ini, ceker ayam. Huh? Sudah terlanjur dimakan kan, itu kan kukunya juga termasuk dimakan itu. Terus ya, akhirnya nggak ngambil lagi saudara ya. Tapi orang Indonesia itu sampai ngambilin sampai akhirnya bisa bisa sakit juga ya, batuk gitu. Tenang aja orang Indonesia ini. Makan apa saja dimakan, pokoknya bisa diolah makan gitu ya. Rumput pun kalau sudah diolah ya dimakan orang Indonesia, heran saya. Yang ketiga, karena memang iklim. Indonesia ini tropis, jadi panas. Katanya virus ini tidak kuat panas ya. Jadi saudara puji Tuhan di tengah panasnya saudara mengeluh itu ternyata virus ini enggak kuat dengan udara panas. Jadi kita masih dalam perlindungan Tuhan. Itu bersyukur sekali. Amin saudara. Ya, jadi saudara enggak perlu sementara ini saudara enggak perlu nanti salaman terus keluar terus begini semua gitu. Boleh sama saya tapi saya harus diberi angpau. Jadi saya gini. Wah, itu angpau. Ya. Tapi kemarin itu di Surabaya ada satu gereja, para diaken itu, para diakones juga kaget karena ada beberapa jemaat yang sudah memang tidak mau bersalaman. Ya saya nggak tahu. Jadi nggak enak gitu buat diaken yang di depan itu kan nggak enak. Waktu salam gitu, gitu kan rasanya tertolak ya saudara, cerak gitu, nggak enak gitu ya. Terus semua pada tutupan masker. Nah sementara memang dihimbau bahwa yang pakai masker itu yang sakit, yang flu, yang batuk, yang pilek. Jadi bukan hiasan saudara dipakai terus kemudian saudara pakai kemana-mana. Teman saya kemarin ke Singapura baru pulang, dia naik taksi seluruh keluarga pakai masker. Sopir taksinya keberatan, dia sampai mundur gini. Dipikir sekeluarga sakit semua. Padahal teman saya itu menghindari sakit. Sehingga dia turun dari taksi waktu mau ke airport, sopir taksinya pada mundur begitu takut gitu. Nah, terus kemudian wah Tony aneh, saya juga anaknya dia di Australia sekolah juga begitu. Orang yang pokoknya pakai masker itu sakit. Jadi saudara kalau pengen pergi hari-hari ke luar negeri, pakailah masker semua pada minggir. Mau beli apa gitu pakai masker. Wah minggir semua lah. Makan gitu ya. Ya, jadi Indonesia ini karena kepanikan, sehingga masker harganya mahal ya saudara ya. Oke kita masuk firman Tuhan hari ini, kita buka dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Kita mulai Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Firman Tuhan hari ini tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes ya. Mulai ayat 20 saya akan bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Amin. Dan nanti kita lanjutkan ayat berikutnya, tetapi saya akan menceritakan ini sedikit latar belakangnya. Saudara, dalam perjalanan itu ternyata yang ikut Yesus itu bukan hanya 12 murid, tetapi kadang ada orang-orang yang mengikuti dia. Saudara, muridnya Yesus sendiri kurang lebih ada 70-an, 70 atau 77. Jadi ada versi dari berbeda kitab, ada yang katanya 70, ada 77 dan seterusnya. Tetapi yang rasul memang 12. Nah, dalam perjalanan itu Yesus biasa akan diiringi oleh banyak orang. Nah, salah satu pada hari itu waktu pergi itu ada ibunya Yohanes dan Yakobus. Saudara, ibunya Yohanes dan Yakobus, saudara tahu bahwa Yohanes dan Yakobus itu adalah salah satu murid yang dikasihi Yesus. Ada 3 kan? Yohanes, Yakobus dengan Petrus. Ya. Tetapi kenyataannya karena merasa sudah dekat, jadi
Yohanes dan Yakobus itu mau minta sesuatu. Saudara, kalau di kitab Injil yang lain di dalam Markus, itu yang ngomong ini adalah Yohanes dan Yakobus. Yang ngomong. Tetapi dalam kitab Matius ini ibunya. Sebenarnya tidak begitu masalah. Kenapa? Karena mereka bertiga ini pada ngomong. Kalau di Matius, ini ibunya yang ngomong dulu, terus kemudian baru Yohanes dan Yakobus. Biasa, permintaan sulit lewat ibu. Ya, saudara itu ibu ini kayaknya kekuatan rayuannya hebat sekali. Ya, jadi kalau sudah anak saya mau minta apa-apa lewat maminya itu mimin papi gitu ya, itu biasanya manjur. Ya. Atau saya kalau mau ngomong apa-apa sama gini, misalkan ini mau ke kelurahan nih, teman istri saya mau ngurus domisili yayasan gitu. Saya nggak mau datang, saudara. Kamu aja lah yang datang sana. Karena kalau dengan perempuan itu, orang lain di luar itu menjadi hatinya lebih lembut, saudara. Pokoknya saudara jangan kasar aja kan gitu. Coba kalau nyetir, nyerempet gitu. Terus kemudian yang keluar laki-laki, terus yang nyetir saudara yang perempuan. Maaf ya Pak, gitu langsung. Ya lain kali ya, jangan itu ya. Coba kalau saya, nyerempet, Bapak lihat ke matanya. Maaf ya Pak, gak usah kemayu kamu gitu. Wah, saya malah kena. Ya, biasanya ibu-ibu ini beda sekali. Coba saudara pergi ke tempat ke mall begitu, nyenggol sedikit gitu. Oh maaf Pak gitu. Coba kalau saya nyenggol. Bisa lihat nggak gitu? Kan gitu. Lain ya, lain. Jadi ada kekuatan tersendiri pada perempuan. Nah, kayaknya Yohanes dan Yakobus itu melakukan hal yang sama. Daripada aku minta langsung kepada Yesus, langsung dikutuk menjadi batu, ya no? Ya, ini lewat ibunya. Karena ini permintaan yang gak gampang. Bukan permintaan sembarangan. Maka datanglah ibunya itu, kemudian ngobrol sama Yesus, kemudian apa yang kau kehendaki? Itu mungkin sudah di sampingnya Yesus gitu ya. Kemudian saudara, yang luar biasa adalah sujud. Wah, sudah bukan hanya ngomong, tapi diawali dengan sujud. Sujud. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang namanya keakuan. Bahwa keakuan kita kalau mendasari pertumbuhan rohani saudara dan saya, itu nanti ada ciri-cirinya. Saudara akan kacau nanti. Jadi di dalam rasa syukur dan cukup itu biarlah menjadi mengiringi perjalanan rohani saudara, pertumbuhan iman saudara, kedewasaan saudara di dalam Tuhan. Jangan keakuan. Nah, ini adalah penggambaran daripada keakuan yang ditunjukkan oleh ibunya Yakobus dan Yohanes, demikian pula Yakobus dan Yohanes. Orang yang ada keakuan itu kita nggak bisa terlihat, tetapi cirinya bisa kita lihat nanti di sini. Bisa duduk di samping saudara, waduh saudara kaget bro, jangan-jangan kamu gitu. Nah, bisa di samping saudara, bisa di mana saja, sama-sama pelayanan. Walaupun orang berkata begini, Pak nanti dilihat saja buahnya, betul. Tetapi saya mau bahwa hari ini Tuhan juga rindu supaya saudara dalam perjalanan rohani saudara, itu bukan karena didasari lo keakuan, egois. Menjadi sesuatu yang terpusat pada dirinya. Orang harus melihat dirinya, orang harus pokoknya aku semua. Nah, ini akan dilihat orang yang keakuannya egoisnya tinggi itu bisa berpenampilan rohani sekali. Contohnya adalah ibunya Yohanes Yakobus ini. Dia rohani sekali. Dia mengerti tentang bagaimana menghadap Yesus, bagaimana dia menyembah Allah, bagaimana dia memuji Tuhan, dia tahu. Bahkan dikatakan bahwa dia berkata bahwa nanti akan ada orang yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri daripada Yesus. Dia ngerti firman. Dia sujud. Bayangkan, artinya dia mencoba merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa ada satu tujuan di dalam dirinya. Gak kelihatan. Kita dengan sesama orang Kristen, dia tersungkur, dia memuji Tuhan,
kita nggak tahu. Apakah ada keakuan. Tapi orang yang mengandalkan keakuan atau dia punya keakuan yang tinggi, itu orang yang itu bisa saja orang itu mengerti firman. Dia menyembah Tuhan, dia sujud di hadapannya. Kerendahan hatinya palsu. Kerendahan hatinya palsu. Saudara, kalau kerendahan hati palsu ini saya satu kali saya pernah ketemu dengan, karena saya salah satu mentor saya tapi sudah dipanggil Tuhan, itu seorang pastor sebenarnya. Waktu saya kuliah ada seorang pastor yang mengajar saya filsafat. Dan dia orang yang mendampingi saya di tengah keterpurukan saya. Nah satu kali ada adik kelas begitu, mahasiswa. Tapi dia belum lulus, belum wisuda, sudah diterima kerja di sebuah rumah sakit. Kemudian mentor saya ini ngomong begini, kamu sudah diterima ya di rumah sakit katanya. Oh iya Pak. Waduh puji Tuhan ya, Tuhan itu baik. Kamu sudah belum wisuda, sudah bekerja. Nah terus kemudian adik mahasiswa ini, adik kelas saya ini, enggak lah Pak, biasa saja. Loh bener loh, enggak mudah loh. Orang belum wisuda tetapi diterima bekerja. Apalagi di sebuah rumah sakit. Biasa saja Pak. Dan apalagi mungkin nilaimu juga enggak terlalu menonjol, tapi Tuhan itu baik. Oh biasa saja loh Pak. Gitu. Ngomongnya biasa saja loh Pak. Gitu terus. Pada satu titik pertanyaan ketiga dia tetap menjawab begitu dan berkata, oh ya Pak ya itu begini. Tiba-tiba tuh mentor saya di samping saya ngerti. Matanya melotot terus kemudian tangannya menunjuk dia. Dia ngomong gini, sombong sekali kamu. Saya kaget. Kenapa dia ngomong sombong sekali? Buat saya gini loh, kan ya bener kan orang kalau ditanyain, ya biasa saja lupa. Tapi tiba-tiba dia nunjukin matanya merah, dia bilang, kamu sombong sekali. Di balik kerendahan hatimu, itu sebenarnya ada kesombongan di dalam dirimu. Wih, saya kaget. Itu teman adik kelas saya langsung cep. Gak bisa ngomong. Jangankan dia, saya di sampingnya aja cep. Kok bisa ya? Orang yang terlalu rendah hati, yang dibuat-buat, itu ternyata adalah sombong. Sombong. Jangan-jangan dia dalam kerendahan hatinya dia, ingin terus orang itu melihat kerendahan hatinya dia. Saudara melayani, saudara bukan untuk dilihat, yang percaya katakan amin. Tapi dalam kerendahan hati yang terwujud dari ketulusan hati. Mestinya, dia akan berkata gini, mestinya saya ngerti akhirnya ketika dia pergi, karena setelah mukanya pucat itu, kemudian pergi, saya ngomong, lupa kok bisa sih, dia terangin. Di kerendahan hatinya yang dia ucapkan dia itu ingin dipuji sebenarnya. Dia itu ingin saya mengulang berkali-kali apa yang dikatakan bahwa kamu nih dicintai Tuhan, dia mau terus minta pujian itu kepada dia. Karena kan dosen saya ini kan berkata berulang, loh betul loh Tuhan itu baik. Biasa aja, diulang lagi kan. Loh karena gak mudah loh, orang yang belum wisuda itu bekerja, biasa kok Pak. Loh kan diulang lagi. Artinya begini, terus di balik kerendahan hatinya ada kesombongan di situ. Sehingga dia kata dia adalah orang yang sombong sekali. Saudara, saya berarti wah iya. Kadang seringkali kita itu kerendahan hati kita ini palsu. Kita rendah hati mempersilahkan orang supaya orang duluan, supaya dilihat. Saudara. Saya satu kali pergi pulang dari Manado ke Surabaya. Masih zamannya Adam Air, saudara. Yang sekarang sudah enggak ada itu ya. Dan tenggelam tidak ditemukan. Tuhan saja juga tanya, Adam di mana kamu gitu. Ya, Adam Air juga jatuh. Saudara, waktu saya mau naik ke pesawat itu, saya 1 jam sebelum sebelum boarding, saya itu datang ternyata itunya ditutup. Loket check-in-nya ditutup. Loh, kok ditutup?
Saya bilang gitu. Loh kok ditutup? Sudah penuh Pak. Loh, lah ini tiketnya masih ada orang kurang lebih 20. Loh, lah ini tiketnya kan resmi. Saya sampai telepon, waktu itu kan masih belum ada travel lokal lah apa. Saya telepon ke travel langganan saya. Loh, ini resmi Pak. Loh kok saya nggak bisa check in. Saudara, akhirnya terjadilah keributan. Ribut saudara. Karena ribut itu akhirnya ternyata dia jual tiket di luar ini. Waduh saya bilang, waktu tanyain begini, akhirnya diatur sedemikian rupa, tiba-tiba begini, bisa masuk 5 orang dari 20 itu 5. Wah, nama saya dipanggil, Tony Nardiwa, karena saya sudah telepon sama istri saya. Beb saya nggak bisa pulang, karena ini pesawatnya ini kok penuh. Padahal saya, duh gimana Beb? Nggak tahu ini. Terus nggak selang berapa lama, bagian loket bilang gini, Mbak, nama-nama ini bisa masuk. Wah, nama saya masuk. Pak Tony, masuk, saya telepon lagi. Nggak jadi, saya masuk. Bisa ini. Nah waktu di depan itu, waktu saya mau check in, tiba-tiba ada orang bilang, Pak saya nggak bisa masuk, kenapa Pak? Tahu saudara, dia di sini, istrinya di sana. Istrinya di pesawat, sudah duduk di pesawat, lah dia di check in. Loh, ini kok bisa? Ada lagi, itu yang begini, dia mau transit terusan mau ke Singapura. Jadi dari Manado, Surabaya, Jakarta, Singapura. Nah dia ketinggalan, loh gimana ini? Nah ini kacau. Nah saya kan gak ada apa-apa tuh sebenarnya. Terus saya bilang gini, boleh gak diganti? Ya bisi-bisi saudara, boleh diganti gak? Terus ganti gimana Pak? Kan saya sebetulnya pulang besok juga gak apa-apa. Saya bilang gitu, berikan ke dia aja loh. Saya bilang, kenapa? Ya karena dia istrinya di sana. Kan saya berarti memisahkan itu kan. Suruh berangkat aja. Ya udah Pak, ya sudah ya. Nah saya minggir. Saya telepon istri saya, gak jadi berangkat. Kamu ini berangkat enggak. Saya mau menunjukkan bahwa orang lain lebih penting daripada saya. Kalau saya bisa. Terus kemudian tiket check-in-nya bilang gini. Gak ngomong tentang saya gini. Ini ada yang menyerahkan tiketnya untuk kepada mereka yang gak bisa berangkat karena lebih penting. Mungkin ada yang lain. Gitu. Ya yang tadi, yang transitan itu tadi kan dia perlu. Ternyata dari 5, itu 3 menyerahkan. Akhirnya menyerahkan. Dia enggak apa-apa deh, berikan dia. Nah, terus setelah mereka masuk, saudara, kemudian kan masih sisa 15. Adam R bilang begini, baik kami bertanggung jawab menginapkan Bapak Ibu ke hotel, besok akan dijemput dan sebagainya dan seterusnya. Sudah tahu, karena mereka ini adalah dokter, mintanya Sheraton. Langsung Sheraton, gitu. Setuju ya. Semua dokter Sheraton. Ini ngawur ini orang-orang ini. Sudah saya bilang, Sheraton. Nah, tiba di saya, Bapak juga di Sheraton. Saya bisi-bisi lagi. Enggak usah, saya di gereja saja. Saya bilang gitu. Bapak pendeta? Iya, saya di gereja aja lah. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah, ketambah Sheraton 1. Dan ini kalau 15 kamar kan ya lumayan saudara. Ya oke lah, akhirnya singkat cerita, saya pulang dengan teman saya. Terus Bapak mungkin ada permintaan. Saya cuma minta satu aja ya. Apa Pak? Pastikan saya besok berangkat. Loh, nanti kalau saya ketinggalan lagi, saya ngomong sama istri saya, gak jadi berangkat. Lama-lama saya bisa, kamu tinggal di Manado sana, gak usah pulang Surabaya. Saya bilang, ya besok berangkat ya. Boleh gak saya check in sekarang? Oh boleh Pak, saya check in hari itu. Untuk besok ya. Nah teman saya sekaligus 2, sekalian teman saya 2, besok juga pulang, check in. Aman saudara. Kerendahan hati itu gak perlu semua ke Sheraton, saya ke Selasar gereja lah, ya. Saya ke gereja aja. Walaupun besoknya ada peristiwa lagi. Saya sudah duduk di pesawat. Aman toh. Tiba-tiba ada pramugari bilang begini. Pak bisa berbagi? Maksudnya berbagi apa?
Bapak agak geser, penumpang duduk. Saudara bayangkan, bertiga mau diisi 4. Duh, ini pesawat apa angkot sih sebenarnya? Ya nggak mau lah. Dia bilang, ya nggak mau toh Mbak, dari mana? Bayarnya sama, harus separuh suruh. Dalam hal ini saya sudah, dalam hati gini, waduh nggak bisa nih kalau ini. Ini bukan berbicara rendah hati dan tidak. Ini keamanan. Masa terus seatbeltnya digabung jadi 4. Kasih tali aja, tali rumput Jepang. Aduh, ngawur aja ini. Nggak bisa. Terus ditanyain kepada para penumpang, mana ada yang mau? Nggak ada. Ya terpaksa penumpang tadi yang di belakangnya pramugari mau duduk berbagi itu ya nggak bisa lah. Ya dia keluar, ya kejadiannya kayak gitu. Saya juga nggak tahu yang kemarin Manado itu apakah keberatan terus dia turun, saya juga nggak tahu. Tapi kejadian begitu. Saudara, kerendahan hati itu nggak perlu ditunjuk-tunjukin ke orang. Saudara, tapi bisa memberikan pengaruh buat banyak orang, amin saudara. Orang yang keakuannya tinggi dalam kerendahan hati itu, supaya orang lain tahu. Hati-hati. Ya, ketika kita berbicara tentang bahwa jangan sampai keakuan kita, ego kita, itu menjadi mengiringi kita dalam pelayanan kita. Nah, ciri yang pertama itu adalah gini, penampilan rohani dan pengertian akan firman Tuhan itu tidak menjamin bahwa dia itu tidak ada keakuan yang diagungkan. Karena orang yang punya keakuan yang tinggi bisa saja dia menggunakan penampilan rohani yang baik, bahkan dia mengerti firman dan dia dalam kerendahan hatinya dia. Hati-hati saudara, bilang sama kanan kiri, ya jangan sombong dulu. Ya, jangan ada keakuan di dalam hidup saudara. Karena ini bahaya sekali, karena nanti hasilnya lain. Karena Tuhan nanti akan berbicara di yang terakhir. Yang kedua adalah, orang yang keakuannya tinggi, itu tidak tahu apa yang dia minta. Tuhan bilang gini, apa yang kamu kehendaki, terus kemudian ayat 22, Tuhan bilang begini, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Karena untuk dirinya, aku. Kamu nggak tahu. Tuhan, aku ini begini loh Tuhan. Tolong aku ya. Mungkin dia yang bisa, ya, mungkin cara ini yang bisa Tuhan. Supaya aku selamat. Tuhan bilang gini, loh sebentar. Kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Karena aku tahu lebih daripada yang kamu tahu. Nah seringkali orang yang keakuan dia untuk kepentingan dirinya. Untuk apa yang membuat memuaskan dirinya. Itu sampai-sampai dia tidak tahu apa yang dia minta. Saudara, yang ibunya si Yohanes dan Yakobus serta Yakobus dan Yohanes itu tidak tahu apa yang dia minta. Sehingga dia tiba-tiba ngomong bahwa sebelah kirinya dan sebelah kanannya itu biarkan anakku itu ada di sana. Kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Karena nggak diikuti di bawahnya, biar kehendakmu yang jadi. Orang dia tinggal minta. Sudah sering kali kita nggak tahu apa yang kita minta loh sama Tuhan. Tuhan, selamatkan rumahku. Tuhan bilang, kamu nggak tahu apa yang kau minta. Begitu aku selamatkan rumahmu, ada sesuatu yang lebih berbahaya di balik itu. Kamu nggak tahu. Sering kali kita minta melebihi apa yang memang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Saudara, kalau saya berdoa, ya saya selalu berkata bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Sering kali kita meminta apa saja, Tuhan ini anakku ini. Kita kadang nggak tahu apa yang kita minta sama Tuhan. Dan bahkan kadang salah kita minta. Saya baru baca kemarin tuh satu anekdot Mukidi itu kan sering kali kita kalau dengar tuh Mukidi. Satu kali ketemu botol, terus kemudiannya keluarlah jin. Namanya jin botol. Terus jinnya bilang, kamu boleh minta 3 permintaan. Wah Mukidi senang. Cuma 3 loh ya. Ya. Terus ditanya yang pertama, kamu minta apa yang pertama? Saya minta rumah. Wah hebat nih Mukidi. Rumah dengan segala isinya, sebagainya. Oke, jadi rumah. Nah, permintaan kedua.
saya minta uang sebanyak-banyaknya. Wah gitu, wah kejap keluar, wah ketiga. Nah ketiga ini Mukidi mulai agak pikirannya agak jorok. Saya pengen jadi lebih ganteng katanya. Oke, saya mau kulit saya jadi putih, kemudian saya dalam keadaan telanjang dikelilingi oleh para wanita. Ting! Nah, terus kemudian waktu Mukidi buka mata, kok ada amis-amis. Saudara tahu Mukidi jadi apa? Jadi tahu di pasar. Jadi tahu kan putih, dikelilingi ibu-ibu kan dipilihi begini. Ayo jadi tahu di pasar dia. Tidak jadi memiliki rumah dan uang itu. Karena mungkin dia nggak ngerti apa yang dia ngomong. Saudara, seringkali kita nggak tahu apa yang kita minta. Sehingga ketika dikatakan bahwa kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Hati-hati. Orang yang keakuannya tinggi, banyak permintaannya. Banyak. Sehingga kadang satu kali saya pergi sama anak saya. Terus gini, kamu pikir mami dan papi ini tidak ada keinginan. Banyak loh keinginan. Tapi selalu berpikir jauh, apakah ini menyenangkan Tuhan? Apakah ini akan dikehendaki oleh Tuhan? Itu selalu dalam pertanyaannya papi mamimu. Kadang kalau kami pergi ke mall atau kemana gitu, istri saya yang lihat itu loh, yang 50 plus 20 itu. Itu kan goda tuh, temptation. Saya bilang, jangan ke situ. Kenapa? Nanti banyak keinginan di situ. Ya. Nah, artinya keinginan itu banyak, saudara. Tapi sekarang istri saya itu sering buka ini tuh, Tokopedia sama itu Shopee. Handphone saya dibawa lah ini. Wah, handphone siapa sih bawa? Ini murah cuma 8.500. Serbet itu dibeli sama dia. Wah, murah cuma 2.500 dibeli. 10 tipis kayak kelambu itu. Serbet apa? Lah iya, tak pikir tebel. Nah iyalah, mana ada 2.500 tebel itu. Saya bilang gitu. Nah, tadi dia gini, papi ini. Nah untuk merayu saya, dia pinter. Beli barang-barang yang untuk saya. Pi ini untuk kamu ya, Pi ini untuk kamu. Terus lihat nih, Pi aku tak pakai poinnya di OVO-mu ya. Ya wes pakai. Suatu kali saya waktu mau tukar poin, poin saya habis. Beb, kamu nih beli apa tuh? Itu untuk kamu, Pi. Sudah tahu barangnya untuk saya itu cuma satu. Temen-temennya itu banyak itu dia. Kroni-kroninya itu. Ya serbet itu tadi termasuk. Yang serbet, penutup mata, macam-macam saudara. Saudara, kita ini kadang minta, sehingga akhirnya begini. Barang itu kadang gak berguna loh. Sampai di rumah itu gak berguna. Secara ilmu perusahaan itu begini saudara. Harus ada, kalau ada barang in, harus ada out. Ada in itu ada out. Rumah saudara itu kalau gak ada out, gudang itu in gak out. Saudara lama-lama gini, rumah ini kok sesak ya? Gitu. Lah iya banyak innya gak ada yang out. Baju saya itu saudara, lemari itu gak cukup. Saya bilang gini, ini bajunya siapa tuh semua ini? Ya baju kita. Saudara tahu, baju kita ini banyak kembar. Banyak kembar. Ikut retret, kembar. Unity. Ikut retret anak-anak, hero. Kembar, bayangin loh, kembar semua itu. Yang khusus kembar-kembar dijadikan 2 rak. Banyak ya. Ya itu di depan masih banyak. Di cucian juga masih ada. Banyak banget. Beb, lama-lama kita tuh tinggal bersama dengan baju-baju kita ini. Harus ada out. Nah kami ini repotnya kalau out, itu kan baju saya besar-besar. Saudara. Lah out itu orang gak ada yang ngambil out ini yang gede-gede. Nah, daripada buat serbet, waduh baju gede banget kayak sarung. Begitu, waduh. Kan sayang. Ya. Saudara, jadi kadang kita tuh gak tahu apa yang kita minta. Saudara kalau salah minta, itu akibatnya kepada saudara. Dan seringkali minta itu hubungannya sama aku.
Firman Tuhan katakan bahwa gini, anggaplah orang lain lebih penting daripada saudara. Berdoalah buat orang, buat kebutuhannya orang. Berikutnya saudara, yang ketiga. Orang yang egois, orang yang keakuannya tinggi, orang itu selalu, seringkali dia itu punya komitmen tapi tidak tahu akibat. Kita lihat bahwa kata begini, kamu tidak tahu, ayat 22 ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kamu minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat, langsung. Wes gak mikir wes, kami dapat. Gitu. Ini yang jawab Yakobus sama Yohanes. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku gak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Orangnya spontan. Contoh gini, saya pengen masuk ke tim PAW, Praise and Worship. Wah, gitu. Karena kalau di Praise and Worship itu ya, mungkin akan tampil di depan. Ini nggak ada maksud apa-apa ya, ini contoh. Maksud tampil di depan, nanti seragamnya tiap bulan akan berganti. Terus kemudian akan foto bersama-sama gitu. Dibandingkan jemaat kan jarang foto ya. Nah, wah pokoknya sip. Nanti bisa ngomong sama keluarga saya, bisa ngomong sama suami saya. Aku tuh kalau ke gereja pelayanan loh yang gitu. Nah tapi kalau itu intinya ke aku, nah oke, diterima. Ya, diterima, Cik Meing. Wah ya, terima. Terus ketua PAW bilang, Cik, ini kalau ikut tim PAW puasa seminggu 3 kali, Cik. Wah ya, rapatnya sebulan 2 kali. Latihannya seminggu 2 kali. Itu loh. Kenapa? Dia gak mikir dia bahwa di rumah itu misalkan, waduh, saya kalau sebulan 2 kali, waduh, saya. Nah, ada hal-hal yang lain yang dia bisa, yang dia gak pernah pikirkan panjang, tapi dia komitmen di awal. Iya, iya, karena demi kepentingan dirinya. Gitu. Orang yang keakuannya tinggi, ketika dia berkomitmen, itu tidak bisa konsisten, nerusin itu. Karena dia cuma semangat di awal, loyo di tengah, lari di belakang. Oh ya, panitia Natal, ya. Rapat 2 kali loh, oh ya. Hujan badai akan kuterjang, ngomongnya tambah gitu lagi. Banjir ku harus pakai kapal. Kalau nggak ada kapal saya pakai wajan. Ada anak yang itu pakai wajan. Gak apa-apa katanya. Wes pokoknya sudah ngomong aja. Saudara. Loh Cik ini gini loh Cik, nanti waktu kita jadi panitia Natal itu kita ada janji iman nabur. Iya wes iya. Nanti kalau waktu panitia Natal itu pas hari H, itu kita harus datang lebih awal. Iya. Waktu pas di tengah-tengah, yuk kita akan janji iman nabur. Waduh, itu dicicil 12 kali bisa nggak gitu? Di awalnya aja semangat sekali, saudara. Karena dia merasa bahwa panitia Natal ini akan gitu. Saudara, banyak sekali orang yang egonya tinggi itu, apa yang dilakukan, itu punya komitmen tapi tidak konsisten. Ya. Kemudian berikutnya, ayat yang ke-24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid lain kepada kedua saudara itu. Saudara tahu, kenapa kok dua itu, Yohanes sama Yakobus, waktu minta dengan Yesus lewat ibunya dan akhirnya mereka tanya, kira-kira 10 murid itu kan juga ada di situ kan, 10 rasul itu. Kenapa kok marah? Kenapa kok marah? Ayo, kenapa kok marah? Lihat ulah dua temannya ini, 2 rekannya, si Yohanes sama Yakobus, kok 10 murid yang lain marah, termasuk Petrus, Yudas Iskariot. Kok marah? Kenapa? Karena juga pengen. Enak kok kamu? Kita aja pengen ya. Oh iya tuh. Wah, makanya dia marah.
mereka pada posisi tidak aman. Nah nanti kalau yang dua ada di kanan kirinya Yesus, lah kita ada di mana? Enak aja kamu. Apa gua ada di sampingmu? Wah. Maka akan terjadi kompetisi. Orang yang keakuannya tinggi itu enggak terima kalau orang lain lebih dari dia. Enggak terima. Waduh, harus aku. Kamu di belakang. Nah semua itu juga pengen. Ternyata 12 muridnya Yesus itu sama semua. Pengen, masih keakuannya masih tinggi. Dia ingin supaya dia juga mendapatkan posisi di situ. Kenapa? Karena untuk kebanggaannya dia. Hati-hati. Ini yang keempat ini berbicara tentang apa? Orang yang keakuannya tinggi selalu diliputi oleh ketidakamanan di dalam dirinya. Kalau sudah merasa tidak aman, maka seringkali akan terjadi keirian karena sebuah kompetisi, persaingan. Kalau dia lebih tinggi, oh nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kamu di depan, aku merasa tidak aman. Kalau kamu jadi ketua, lah aku jadi apa? Kalau kamu jadi bendahara, wah kau jadi apa? Sekarang aku bukan lagi bendahara, kamu yang jadi bendahara. Langsung WA grup, yang calon bendahara di kick. Keluarin dulu, buat grup lain. Sudah tahu nggak? Grup kita tuh terlalu banyak itu karena grup-grupan tambahan itu loh. Grup PAW, mau ngomongin si A, ayo buat grup lain, PAW 1. Ya, ini ada, mau ngomongin C yang di sini, buat PAW 2. Lama-lama kan kecil, tapi grupnya tuh bisa sampai 10. Ini ngomongin siapa ya? Gitu. Grupnya bisa banyak sekali. Saudara, kita merasa, kemudian mulai ngomong di grup, ya menurut saya dia nggak cocok ya, ya kan dia pernah begini. Yang satunya, ramai lah di situ. Kenapa? Karena posisinya dia terancam. Kekuasaan otoritasnya terancam. Orang yang keakuannya tinggi, maka selalu hidupnya merasa terancam. Gak aman. Ya. Orang lain kalau bisa lebih, dia merasa bahwa gak bisa, gak boleh kamu. Karena posisinya terancam. Kita gak bisa melakukan itu. Kita tetap harus benar-benar hidup dalam rasa cukup. Amin. Cukup. Tuhan memang dia waktunya dia. Saya akan dukung kamu. Waktunya dia, saya akan doakan kamu. Bukan begini, gak cocok kamu. Lah siapa? Yang cocok. Bingung dia, yang cocok siapa? Mau ngomong, aku gak enak toh. Ya biar Tuhan yang bicara. Ya, padahal gini, ya mestinya aku yang cocok, bukan kamu. Saudara, insecure. Saya kaget dengan anak saya. Anak saya mencoba mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Dia ini semangatnya, visinya luar biasa lah. Nah satu kali saya itu berpikir begini, nanti kalau kamu gak jadi ketua OSIS, gak kepilih, pikiran saya, ya sudahlah kamu fokus di belajar. Lebih baik begitu. Nah istri saya gak setuju, saya gak setuju Bi. Kalau dia nggak kepilih jadi ketua OSIS, ya dia tetap harus di OSIS. Saya bilang, nggak perlu lah. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena mungkin kan dia sudah OSIS juga di periode yang lalu. Ternyata anak saya berkata gini, enggak Bi, kalau aku nggak terpilih jadi ketua OSIS pun, aku percaya bahwa Tuhan sudah ngatur semuanya. Dan aku tetap ada di OSIS. Saya bilang, wow. Dan betul, kalah dia. Ya kalahnya selalu karena dia kurang cantik. Ya karena ketua OSIS-nya perempuan. Ya, anak saya laki-laki itu. Jadi kan kurang cantik gitu. Ya saingannya sama periode lalu tuh ya sama dia. Ya sekarang dia sama dia lagi. Orangnya cantik, imut-imut, pendek tapi segini. Segininya anak saya. Kalau foto gitu anak saya sampai begini. Nah gitu. Lah anak saya 185 kan gitu. Jadi sampai dia begini gitu. Terus dia bilang, enggak Bi, karena tujuanku masuk di OSIS ini kan bukan untuk apa, bukan untuk wah gitu.
Tapi karena ada sesuatu yang saya percaya Tuhan mau lakukan. Ya, that's good, bagus. Nah, saya bilang kadang ini, karena dia tidak rasa aman. Kalau dia karena nggak merasa aman, dia bisa mendorong orang, sudah saya keluar aja. Supaya saya cari aman yang lain. Saudara, orang yang keakuannya itu tinggi, dia akan selalu mencari aman. Karena dia nggak merasa aman. Jadi ketua, jadi ini, jadi itu, pengennya gitu. Jadi akan kelihatan ambisinya. Nah, saudara hati-hati. Rasa cukup itulah menjadi dasar dan bersyukur saudara untuk dalam pertumbuhan rohani saudara dan iman saudara. Sehingga Tuhan berkata, ketika dia katakan begini, ayat yang ke-25 ini. Mulai 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lihat, itu yang keakuannya tinggi. Saudara bayangin, orang yang sudah jadi pejabat, kalau keakuannya tinggi, wah itu maunya sendiri. Saya sering lihat di YouTube, di Instagram, orang yang ketangkep kemudian salah, kalau tapi dia pejabat, dia akan marah. Karena harga dirinya tersentuh, keakuannya tersentuh. Kamu tahu siapa saya? Saya pernah digituin sama Pak RT. Pernah. Saya kan lagi repot. Terus saya bilang, cuman minta stem, saya minta tolong sopir saya gitu. Ya Pak, ini tinggal stem aja ke Pak RT ya. Ya, saya karena mau ada urusan. Terus kemudian sopir saya bilang gini, dimarahi Pak, Bapak sendiri suruh sana. Ya sudahlah, saya atur waktu lagi, saya ke sana, saya berikan. Pak RT-nya marah. Kamu tahu siapa saya? Loh, saya nggak tahu Pak. Bapak saya tahunya Bapak RT. Loh iya, dia tanya, kamu tahu siapa saya? Loh, krisis identitas orang ini. Saya bilang, iya saya tahu Pak, Bapak kan Pak RT. Gitu. Bukan, lihat ini, ditunjukin foto-fotonya, foto sama Pak SBY. Wah, oh memangnya saya gini, oh iya Pak, ya enggak, yang setahunya kalau di RT saya ya kamu Pak RT, gitu kan. Mau dari apapun, saya tanda tangan. Nah sebenarnya seringkali keakuan itu. Gak ada ketulusan, gak ada rasa cukup. Saudara, ayo belajarlah rendah hati dengan ketulusan itu, dengan rasa cukup itu. Bahwa kita gini, orang lain lebih penting. Ditangkap polisi karena melanggar, ya Pak. Gak usah ngeyel, Pak tadi lampunya itu loh, kuning. Tapi ibu sudah di tengah, sudah merah. Tapi kan tadi saya kuning. Bahkan saya pernah itu, sama ketangkep polisi itu sampai polisinya bilang gini, sudah Pak, Bu, jangan ngeyel. Saya bertugas di sini sudah bertahun-tahun. Saya tuh hafal, lampu merah ke hijau, hijau ke merah. Itu paling cuma berapa mobil saya tahu. Itu mobil kesekian itu pasti ngelanggar. Hijau gitu ya. Mobil ke-10 itu kalau masih ketangkep ini pasti. Karena cuma 9. Kan saya sudah bertahun-tahun katanya. Nah itu enggak usah ngeyel. Enggak usah Pak, mungkin Bapak salah. Ayo, Bapak mungkin waktu ngomong, karena dia merasa tidak aman. Sudahlah, ya Pak terima kasih. Ya gitu, sudah gitu aja. Ngapain kita marah? Saudara tunjukkan bahwa saudara cukup, ya bersyukur, ketangkep yang masalah. Kan saya pernah ketangkep juga, gara-gara di tengah perempatan. Nah saya disuruh berhenti sama polisi, berhenti dulu Pak. Kan terjebak macet, akan saya berhenti di tengah. Nah waktu saya berhenti di tengah, kan mobil berseliweran di depan saya. Saya takut. Nah saya maju malah pelan-pelan. Ya ketangkep saya. Saya dimarahin sama polisi. Bapak saya suruh berhenti malah jalan. Loh Pak, Bapak ya saya itu di tengah. Saya kan takut Pak mobilnya berseliweran begini. Oh saya di tengah kok. Kan tapi kan saya sudah suruh berhenti. Gitu. Ya Pak saya takut Pak. Ke pos. Ya saya ke pos. Udah saya ke pos. Mau kemana? Persekutuan. Sama siapa? Ya sama anak-anak, sama istri. KTP, apa nama? SIM, saya tunjukkan SIM-nya. Udah Pak. Jadi gini loh, saya bisa bantu. Ya, maksudnya bantu kan tahu. Saya bisa bantu. Saya bisa bantu Pak. Jadi nanti urusannya akan selesai di sini. Terima kasih Pak atas bantuannya. Tapi saya tidak bisa menerima bantuan Bapak. Saya ngerti kan maksudnya. Loh maksudnya, ya saya tahu Pak maksudnya, tapi saya nggak bisa terima. Bapak ini kerjanya apa toh? Pendeta. Langsung begini, pegang kepala gini. Wah repot, gitu. Wah repot. Yang saya minta ya satu Pak, kalau memang saya memang
ditangkap ya nggak apa-apa. Tapi yang kedua kalau saya dimaafkan, saya terima kasih, saya bilang gitu. Kemudian SIM-nya diberikan, ya sudah jangan diulangi lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya masuk ke mobil, istri saya begini, ketangkep ya? Ya ketangkep toh saya bilang. Tilang ya? Enggak. Pasti nyuap, mana mungkin saya nyuap. Lah kok dilepasin? Ya saya bilang maaf aja. Istri saya gini, tidak adil. Loh kenapa? Kenapa ternyata tadi paginya istri saya ketangkep, ketilang. Saya bilang kekuatan lain lah, saya bilang ya kali ini laki-laki nih. Gitu. Enggak saudara, artinya begini, saudara terima aja. Kenapa sih? Ngeyel, orang sampai berkelahi, kenapa? Karena keakuan, coba bayangin. Karena keakuan. Ibu-ibu ini, mak-mak, oma-oma, ini bisa bertengkar di sekolah sama di anaknya. Itu bertengkar, gara-gara anaknya loh. Gara-gara anak sama cucu. Bertengkar. Yang lebih seru adalah pertengkaran orang tua daripada pertengkaran anaknya. Karena ini anakku, ini cucuku, ini gitu. Cucu pertama, laki lagi. Siapa ini? Sebentar, tunggu dulu lah. Seringkali kita itu marah tuh dengan keakuan kita. Tapi kita tidak cukup bersyukur. Kalau Tuhan ajarkan ayat 26 terusnya, tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar. Boleh enggak besar? Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak saudara punya otoritas dalam sebuah pemerintahan, di perusahaan, di gereja? Boleh enggak? Boleh. Tapi ada syaratnya, dikatakan begini, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Loh, itu sudah, itu syarat dari Tuhan. Kamu mau besar, jadi pelayan. Gitu. Saya tuh kadang ya saudara, pernah satu kali saya datang ke gereja di Surabaya, pendeta datang, itu tas saya direbut. Tas, direbut mau dibawain. Pak sini Pak saya bawakan, enggak usah. Ayo toh Pak, jadi saudara bisa tahu ya, saya mau masuk ke kan hallnya di atas gitu. Di tangga tuh bisa rebutan tas. Ayo toh Pak saya bawa, enggak usah. Ayo toh Pak, enggak usah. Saudara bayangin bagaimana saya, kemudian kalau tas saya dibawa kan kayak bos begitu kan. Wah, begini. Misi Pak gitu. Enggak, saya bawa sendiri. Gitu. Saudara, kalau engkau menjadi besar, engkau harus jadi pelayan. Orang seorang pemimpin itu harus melayani, yang percaya katakan amin. Termasuk hamba Tuhan ini. Serius saya, serius. Kadang kalau ditanyain pelayanan gitu, Pak nginep di hotel mana? Enggak usah di hotel, enggak apa-apa, saya pokoknya bisa tidur. Saya bilang gitu. Cuman saya minta satu aja. Apa? Beri kesempatan saya nafas ya. Karena sering kali gini loh, pendeta tuh mumpung di luar kota. Jadwal ya Pak, besok seminar ya, 3 sesi. Besoknya ya, 4 sesi. Besoknya 2 sesi. Stroke loh saudara. Saya minta tolong ya, saya 1 hari saya nafas gitu. Maksudnya nafas apa? Saya tak istirahat, terus kemudian ada tempat di mana saya bisa rileks. Itu toh aja. Besok mau lanjutkan lagi nggak apa-apa. Tapi ini nggak sempat nafas loh. Besok lagi. Sudah gitu dikasih makan yang enak-enak saudara. Capek enak tidur, capek enak tidur. Makanya lopamu kayak saya begini saudara. Kadang wah gitu. Dan please, saya sekarang sedikit agak berubah. Tensi saya kan tinggi. Saya baru tahu, wih tinggi banget. Istri saya sampai beli alatnya itu. Alatnya keluar suara lagi. Nah, pakai mulia gitu kan. Istri saya, walaupun saya waktu ngecek, istri saya dari kamar bisa dengar. 170, 170, kerungu. Saya cuman, akhirnya saya gini kan, begitu tahu angkanya, tak matiin. Celik. Berapa Pi? Wes aman, daripada Pi, gitu ya. Tapi saya sudah, wah saya tinggi nih. Kemudian saya sudah ngomong sama istri saya, udah, saya pola makannya sudah berubah nih saya. Seminggu ini kurang lebih. Pola makannya berubah. Anak saya juga kaget, Pi, kamu gak tambah Pi? Enggak. Air dingin sudah saya kurangin. Kalau gula kan sudah saya tinggalkan. Saudara, tapi saya bilang, udah, saya mulai ubah. Kemarin saya sudah laporan sama istri saya malam, Beb, aku tadi makan cuman ini. Tadi aku belanja. Wih belanja apa? Ya, aku belanja roti tawar.
Atau, roti tawar? Iya. Nanti besok pagi sebelum berangkat ke WBI, saya makan dulu. Apa? Roti tawar. Roti tawar, meses. Istri saya gini geleng. Terus saya beli botol minum itu yang yang 2 liter, saya tidak masukkan kulkas. Saya letakkan di meja makan. Jadi saya minum itu. Istri saya begitu. Makanya tadi waktu foto, kamu kok ganteng sekali, Pi, saya dirayu. Tapi masih buncit, saya bilang gitu. Ya, saudara, kita juga harus tahu bahwa ada begitu banyak, kita harus belajar untuk melayani. Amin. Kita harus melayani, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dikatakan kamu boleh besar, tapi kamu harus menjadi pelayan. Ya. Kemudian dikatakan ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, pengen jadi terkenal, boleh. Untuk memberikan orang berdampak itu boleh. Terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Udah gitu aja. Saya kan kita pernah kedatangan hamba Tuhan dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian, saya mungkin pernah saksi di sini. Nah, hamba Tuhan itu dijemput oleh teman saya. Karena ada acara seminar di Surabaya. Nah, waktu dijemput oleh teman saya, terus pendetanya bilang gini, ada berapa mobil? Gitu. 1, Pak. Loh, yang jemput masa mobilnya 4? Wong dia cuma 1. Enggak bisa. Lah asisten saya? Loh, ya asistennya ikut sama mobil lah, Pak. Kan gitu. Oh, enggak bisa. Jadi saya sendiri, asisten saya sendiri. Jadi dia perlu 2 mobil. Loh, serius ini. Teman saya sampai telepon ke panitia, saya kan ikut kepanitiaan. Ini gimana ini? Ini pendeta si A, saya nggak sebutkan, saudara, saya sebutkan nanti kan saya dianggap menyebarkan keburukan, tapi walaupun itu fakta. Saudara, telepon, ini gimana nih mobilnya? Ya udahlah dikirim 1 mobil lagi. Nah, waktu saya dengar gitu, kalau aku enggak. Saya bilang, puji Tuhan saya bukan hospitality. Kalau saya hospitality, saya akan bilang gini, ya udah Pak, Bapak naik taksi aja ya. Saya mau menjemput asisten Bapak naik mobil. Dan Bapak terserah mau kemana aja. Oke, gitu. Serius. Kok enggak kena di saya? Kena di teman saya. Teman saya gini, ya udah kita kan melayani. Ya enggak, ya hamba Tuhan itu yang harus melayani, bukan untuk dilayani. Saya bilang. Serius saya. Sejak itu saya ngomong sama teman-teman, ingat ya, kalau saya sudah mulai begitu tegur saya. Naik pesawat juga gitu. Pak, naik pesawat ya Pak. Ada yang bilang, Garuda. Wah, Garuda bisnis. Terus Garuda bisnis mau sama-sama naik pesawat aja loh kan ya toh. Bedanya kalau dia di ekor apa dia di depan, nah itu lain. Dia minta bisnis. Saya sudah kayak begitu gini, terus gak usah diundang, saya gak mau. Serius saya minta hotel bintang 5. Ada pendeta yang diundang, saya bukan jelasin pendeta. Tapi ada pendeta diundang, dia diumumkan harus 1 di koran nasional. Koran nasional, kayak Kompas. Yang lokal di 2 koran. Dia minta baliho. Baliho. Saudara saya bilang, ini artis apa pendeta sebenarnya? Serius saya, serius. Saya berani ngomong ini karena saya tuh di spanduk aja saya malu, gimana toh? Malu saya. Tony, ya ampun, aduh, malu saya. Kayak siapa aja saya bilang. Saudara, kita ini hamba Tuhan yang melayani. Ayo belajarlah untuk melayani. Menganggap orang lain lebih penting. Kebanyakan sekarang hamba Tuhan banyak ingin dilayani. Ya ini antar kita aja ya di sini ya. Ya kita sama-sama tahu lah. Saudara. Tapi saya percaya bahwa kita ini kalau saudara ketika nanti suatu kali Tuhan angkat. Ingat, jangan keakuanmu yang kamu naikkan. Tetapi apa? Rasa cukup dalam kerendahan hati itu. Tuhan akan angkat engkau semakin tinggi. Amin. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melainkan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Tuhan melihat saudara tidak mengutamakan keakuannya, dan saudara hidup dalam rasa cukup dan bersyukur, dia tidak akan menahan berkat kepada saudara. Kenapa kok begitu? Ini orang diberkati apa enggak diberkati tetap haleluya kok. Enggak diberkati, wah Tuhan terima kasih, haleluya. Kepilih enggak kepilih, tetap orang ini senyum, puji Tuhan. Ketika dia minta, dia cuma bilang gini, ya
sak senengnya Tuhan toh, Tuhan maunya apa, tak terima. Saudara, orang tua mana kalau melihat anaknya begitu, gak begini. Ya udah nak, ayo kamu ikut bapak yuk. Apa yang kamu minta? Karena apa? Karena dia hidupnya gak diberkati, tenang kok. Kenapa? Ya puji Tuhan lah. Doanya sepertinya gak dijawab, apa yang dia minta? Ya gak apa-apa. Ketika gak kepilih, gak apa-apa. Ketika tidak mendapat kesempatan itu dan kemudian hilang kesempatan itu dan dia tidak marah dengan Tuhan, gak apa-apa. Orang tua mana yang akhirnya dia berkata gini, malaikat, tolong bawa sini. Ini tak berkati, gak tak berkati aja dia tuh tetap senyum, haleluya, ya cukup. Imannya makin bertumbuh, dia rendah hati, dia melayani dan mengutamakan orang dan dia menyenangkan hatiku. Terus jatuhkan 2-3 karung emas gitu, dedang. Nah gitu aja. Kan hidup ini jadi, ini juga tidak dikejar oleh rasa tidak aman, dia merasa tenang aja, gak apa-apa. Hidup itu melayani, hidup itu kesempatan. Amin saudara. Jangan angkat keakuanmu terlalu tinggi. Jangan. Tapi rendahkan hatimu dengan ucapan syukur dan rasa cukup. Sehingga Tuhan berkata, yes ini orangnya. Dia hambaku. Saudara diangkat, maka saudara akan menjadi pelayan dan hamba. Saudara menjadi terkemuka dan menjadi besar. Itu karena saudara akan melayani dan menjadi hamba. Saya harap saudara, saya sampaikan ini berarti saudara dan saya suatu hari ketika saudara diangkat, ingat firman ini. Bukan keakuan saudara. Ketika saudara dipercaya nanti sebuah tanggung jawab, perusahaan, investasi atau apapun, saudara dalam kerendahan hati, terima kasih Tuhan. Tuhan terbaik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk dengan rasa cukup, bersyukur selalu di dalam kerendahan hati yang dari hati yang tulus murni. Untuk kami menjadi pelayanmu, melayani yang lain dan menjadi hambamu, melayani. Ketika Tuhan nanti angkat pun kami tetap mau melayani dalam kerendahan hati. Tuhan tolong untuk supaya kami hidup bukan dengan keakuan, dengan keegoisan kami. Di mana kami menjadikan harga diri itu menjadi yang utama dan yang terpenting. Sementara Engkau memberikan teladan kepada kami bahwa Engkau menanggalkan semua yang ada yang Engkau diberikan oleh Bapamu. Tahta, kemuliaan, Engkau turun dan menjadi yang hina. Dalam kerendahan hati. Dan ketika Engkau membasuh kaki para murid-Mu, Engkau memberikan teladan bahwa Engkau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Engkau pun sempat di Taman Getsemani, Engkau Yesus di dalam ketakutan untuk menyerahkan nyawamu. Yang akhirnya Engkau berkata, biar kehendak-Mu yang jadi. Engkau memberikan teladan buat kami. Itulah yang membuat Engkau ditinggikan, dimuliakan oleh Bapamu. Tuhan, beri kekuatan buat kami meneladani Engkau. Untuk melayani, menganggap orang lain lebih penting. Hidup bukan mementingkan diri kami dalam keakuan kami. Tapi kami mau memberikan hidup kami menjadi hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai. Tapi biarkan firman-Mu ini termeterai di hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.